Welcome back guys to our channel Arafat Atia. and it's time for Free Talk. Aha Talk. Oke, jadi di video kali ini kami berdua akan membahas terkait dengan bagaimana orang Kalimantan dipandang oleh orang luar Kalimantan. Iya. Ya. Bahasa lainnya stereotype. Jadi kalau di episode sebelumnya kita ngebahas tentang stereotype jurusan, kali ini lebih ke stereotype atau pandangan umum tentang orang Kalimantan. Oke. Yang menjadi trigger bagi kita berdua untuk membahas hal ini ya karena sekarang lagi rame terkait dengan hal-hal yang berbau dengan Kalimantan. Iya. Sebagai orang Kalimantan, wah, langsung kita tergerak gitu ya. Sepertinya kita akan membuat sesuatu untuk ditunjukkan ya bahwa orang Kalimantan itu seperti apa, dan yang memang dianggap oleh orang luar Kalimantan adalah yang demikian. Nah, sebelum kita membahas ini lebih jauh, seperti biasa, subscribe, jangan lupa, kemudian juga komen, like, bahkan juga mungkin share video kita berdua agar menjadi penyemangat bagi kami untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke. Nah, jadi terkait dengan pandangan tentang orang Kalimantan gitu ya, kita mungkin bisa relate sama pengalaman personal kita juga ya, selain dengan anggapan-anggapan umum yang memang beredar gitu. Jadi kalau yang paling utama banget, paling sering banget dikatakan kalau kita ketemu atau berinteraksi sama orang di luar Kalimantan gitu ya, kalau orang Kalimantan bertemu orang luar Kalimantan, katanya orang Kalimantan itu, khususnya orang Banjar gitu ya, itu bicaranya itu cepat. Oke, jadi kalau ngomong nggak ada koma-komanya, apalagi titik, jadi langsung nyambung aja. Nah, ini orang Kalimantan katanya seperti itu. Kita perlu garis bawahi juga ya bahwa Kalimantan yang dibahas adalah Kalimantan Selatan. Iya. Karena memang Kalimantan kan banyak ya, ada Kalimantan Timur, Barat, Tengah, Utara juga ada. Di negara lain juga Kalimantan. Ya. Nah, jadi luas sebenarnya Kalimantan. Cuman yang karena kita berdua adalah Kalimantan Selatan, jadi kita akan lebih mengeksplor tentang pandangan orang tentang Kalimantan Selatan. Iya. Terus kalau aku pengalaman pribadi nih pas aku kuliah di Jogja gitu ya, orang Jogja tuh kan bicaranya alon gitu ya, alon-alon, halus gitu. Ya. Nah terus kalau aku yang ngomong, mereka ngira aku tuh marah mulu. Jadi aku tuh dibilang kayak, kok Yaya tuh ngomongnya ngegas mulu ya, padahal aku emang ngomongnya kayak gitu. Dan seandainya mereka ke Kalsel atau ke Banjar gitu ya, mereka akan menemui orang yang jauh lebih ngegas dari aku. Maksudnya aku yang kayak gitu aja dibilang ngegas gitu, gimana mereka ketemu yang lebih ngegas gitu kan. Cuman ya itu tadi memang ternyata tidak bisa ditampik rupanya. Jadi orang Kalimantan, khususnya orang Banjar tadi itu kalau ngomong dia cepet dan juga terkesannya ngegas. Padahal kita nggak ngegas ya, emang kayak gitu ritmenya. Cuman ya, logatnya begitu, kemudian juga temponya yang memang digunakan sehari itu memang seperti itu. Iya, terus juga terkenal kok kalau yang ngomong tuh suaranya nyaring gitu. Jadi volumenya itu nyaring. Itu mungkin karena daerah geografis kita yang kita kan daerah sungai. Jadi tuh jarak tuh jauh-jauh gitu loh. Jadi suaranya terserap air sedikit ya. Iya, benar. Ya, tapi emang kayak gitu sih. Jadi emang karena daerahnya sungai, mungkin jarak rumah jauh-jauh, jadi ya ngomongnya harus kencang. Yang jelas kita pertegas bahwa ketika kita memang ngomongnya cepat, bukan berarti kita marah ya. Emang kayak gitu temponya. Tipikalnya begitu. Terus yang kedua katanya orang Banjar itu ya yang dia putih-putih kulitnya. Kulitnya katanya sih putih-putih ya. Kalau aku sendiri mengkonfirmasi ya, orang Kalimantan itu nggak semua di putih-putih. Ada juga yang kuning langsat, ada juga yang coklat kulitnya. Ya mungkin yang dilihat sama mereka atau mereka yang berangkat ke Pulau Jawa itu mungkin yang putih gitu ya. Kebetulan yang berangkat putih gitu ya. Cuma mungkin tone warna kulitnya emang gitu kali ya, memang terlihat lebih putih sih dibanding mereka.
Aku juga ingin sedikit menceritakan pengalaman adikku yang kebetulan memang sekolah di Jawa, tepatnya di Yogyakarta. Nah, jadi dia itu dianggap yang paling putih di kelas. Mungkin ya tadi balik lagi tone warna kita memang mungkin jauh lebih putih dibanding mereka gitu. Tapi sekali lagi tidak semuanya ya, ada juga yang memang coklat, yang lebih sawo mata, kulit kuning langsat gitu. Itu juga terkait warna kulit. Kemudian yang ketiga, orang Kalimantan itu, tepatnya di bagian selatan, Kalimantan Selatan, terkenal dengan orang-orang yang taat ataupun mengagumi sosok tokoh agama. Oh, ya. Betul. Jadi kalau ada pengajian, wah itu pasti membludak. Bahkan kalau ada pengajian di luar Kalimantan Selatan, orang-orang Kalsel itu berani untuk berangkat. Kayak ke Sulawesi itu ada beberapa orang yang mau datang ke sana gitu. Dan itu loh, orang Kalsel itu kalau urusan naik haji, umroh tuh semangat banget. Banyak loh orang Kalimantan Selatan yang umroh itu lebih dari satu, haji bahkan lebih dari satu kali. Itu membuktikan bahwa mereka kalau urusan soal keagamaan gitu ya, ibadah gitu, salah satunya yang soal naik haji tadi ya, mereka kalau memang mampu pasti mereka mengutamakan untuk pergi beribadah umroh atau haji. Termasuk tadi juga kalau soal haul guru gitu ya. Kalau di Banjar kan ada guru sekumpul, guru sekumpul tuh terkenal. Jadi kalau aku dulu di Jogja juga pas bilang dari Kalsel, pasti orang akan mengkaitkannya ke guru sekumpul. Jadi pamor guru sekumpul tuh luar biasa gitu loh, sampai di luar. Jadi orang akan mencitrakan Kalimantan Selatan dikaitkan pasti dengan guru sekumpul salah satunya. Menarik juga kalau ziarah Wali Songo. Nah ya. Kalau di sana justru yang ibarat pedagang-pedagang, orang Banjar ya ini ya, dia kayaknya udah keseringan kedatangan orang Kalimantan gitu. Jadi bisa bahasa bahasa kita gitu loh. Karena ya tadi sering berarti itu berarti indikasinya bahwa orang Banjar sering ke sana gitu ya. Jadi bukan hanya di umroh tadi, bukan ke Mekah saja, ziarah di Indonesia pun kayak di Wali Songo itu orang Banjar juga sering dan suka lah gitu. Oke, selanjutnya apa nih? Ini menarik nih, kalau yang terakhir ini menarik ya. Yang keempat, kalau kita kaitkan dengan budaya atau kearifan lokal yang kita miliki, orang-orang Kalimantan itu senang nongkrong di warung. Kalau kita Banjar, orang bilang adalah mawarung. Mawarung, iya benar. Jadi kalau bahasa lainnya mungkin orang Banjar konsumtif kali ya. Jadi kita senang belanja, orang Banjar tuh senang belanja. Kalau ada satu tempat yang hits, pasti satu tempat yang baru gitu ya. Wah itu pasti ramai. Ini tradisi mawarung ini mulai pagi. Kalau kamu perhatikan nih, bapak-bapak pulang dari sholat subuh aja, mereka pasti mau warung. Ngopi, makan untuk itu wadai kue rotinya orang Banjar gitu ya, bentuknya kayak roti digoreng gitu. Nah terus apalagi sambil ngecerita-cerita. Jadi warung itu bukan hanya sekedar buat makan, tapi itu menjadi tempat sirkulasi kabar atau berita yang terjadi di kampung gitu. Dan itu meningkatkan keakraban antar masyarakat juga. Warung-warung tradisional di sini sangat diburu, tidak hanya sebagai sarana untuk membeli makanan-makanan tradisional, namun juga sebagai sarana untuk bertemu antara satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya, orang Kalimantan itu ya khususnya, itu tuh dianggap kayak apa ya Jer? Jadi orang Kalimantan itu dianggap bahasa kasarnya pedalaman, orang hutan gitu. Jadi kayak mereka membayangkan Kalimantan itu tuh kayak penuh dengan hutan, nggak ada sinyal, pokoknya pedalaman banget lah gitu. Sampai aku pernah ditanya sama temen aku, oh kamu di Kalimantan emang ada internet? Di Kalimantan ada mall ya gitu, di Banjar ada mall ya? Ya kamu nggak pernah aja ke Kalimantan, kamu nggak pernah aja ke Banjar, nggak tahu mallnya kayak gimana. Jadi kita nggak seprimitif. Iya, mereka masih menganggap kita tuh primitif. Nah, itu
itu dia diantaranya beberapa yang kita garis bawahi. Apa-apa saja yang dianggap oleh orang luar Kalimantan terhadap kami yang ada di Kalimantan. Orang Kalimantan gitu. Oke, jadi itu tadi stereotip yang bermunculan tentang orang Kalimantan. Meskipun belum semua, tapi setidaknya itu beberapa yang sering terdengar gitu ya tentang kami orang Kalimantan gitu. Nah, apakah stereotip itu sepenuhnya benar? Mungkin sebagian iya. Nah, jadi punya pandangan umum dan meyakini pandangan umum tentang sesuatu daerah itu nggak apa-apa sih yang sebenarnya, benar nggak sih? Cuman kalau menjadikan itu sebagai bahan olokan, nah itu yang bahaya. Tapi kita harus menyadari bahwa kita adalah Indonesia. Semua bagian baik itu suku, golongan, ras, pulau-pulau itu adalah kita bagian dari NKRI. Nah, bijak sekali ya ngomong ini. Pokoknya kita adalah Indonesia. Dimanapun pulaunya ya kita Indonesia gitu. Iya, kita Indonesia. Dan setiap daerah itu punya kekhasannya sendiri, punya keunggulannya sendiri. Oke, segini aja video dari kita kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga memberikan pencerahan bagi kalian sana. Bagaimana sih sebenarnya orang Kalimantan itu? Nah, beberapa sudah kita jawab ya. Oke. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, comment, share video-video yang kita buat agar bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bikin konten-konten menarik berikutnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!